Pemimpin upacara mengambil tempat yang telah ditentukan. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara bahwa siap untuk mengikuti upacara. Pembina upacara melakukan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pengibaran sang merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siap, gerak, luruskan, lurus, langkah, tegap maju, jalan.
Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembacaan janji siswa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas
amanat pembina upacara. Istirahat di tempat. Gerak. Anak-anakku sekalian yang saya sayang. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini atas berkat iman, rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih bisa melaksanakan upacara bendera dari Senin dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat sehat yang diberikan Allah pada pagi hari ini akan selalu dilimpahkan pada kita di hari-hari yang selanjutnya. Yang kedua, salawat kita salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana akan selalu kita harapkan syafaat beliau nanti di anak-anakku sekalian, cuaca pada pagi hari ini redup ya. Tadi dari timur Buani itu sudah kehujanan. Perlu saya sampaikan kepada kalian semua ya. Yang pertama, bahwa pada tanggal 12 Desember, tidak ada 2 minggu ya, minggu depan itu kalian sudah melaksanakan penilaian akhir ya, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 ya. Jadi berharap kalian dalam mengerjakan penilaian akhir itu nanti tidak sembarangan ya. Maksudnya lek moco soal ya dibaca sing karena apa? Soal yang sekarang itu berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Oke ceritane, nggih toh? Lek oke ceritane ya anggap aja seperti pada saat kamu membaca sebuah cerita, memahaminya itu seperti itu. Jadi tidak usah sulit-sulit ya, dibaca kayak lek maca cerita sehingga kamu paham dengan isi soalnya dan bisa mengerjakan soal itu dengan jawaban yang betul ya. Tidak usah ke susu. Waktunya di sana itu kan masih ada waktunya ulangan itu. Jadwalnya hari ini pelajaran apa seperti itu atau tema berapa, di situ ada waktu yang diberikan. Nah itu gunakan sebaik-baiknya. Jadi orang usah ke susu. Pokoknya kalau soalnya itu milih ya, milih pilihan ganda atau benar salah. Wis ora usah dipikir langsung silang. Misalnya seperti itu, jangan bersikap seperti itu. Ya, kita bertanggung jawab dengan siapa? Bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan orang tua. Iya toh, sampean di sekolah nih, bendino diparingi sangu, bapak ibu guru mengajar, ya, kok hanya hasilnya seperti itu. Jangan. Ya. Itu yang untuk tes tulisnya. Kemudian yang kedua, tidak kalah pentingnya, ini ada penilaian yang dilakukan bapak ibu guru itu setiap hari, setiap saat, setiap waktu, yaitu tentang perilaku kalian, ya. Apakah kalian itu betul-betul mempunyai sudah melaksanakan perintah dari bapak ibu guru. Misalnya, ya, yang paling sepele adalah terkait dengan membuang sampah. Ya. Di masing-masing kelas ada berapa tempat sampah? Ada 2 tempat sampah. Tulisannya sama apa enggak? Apa tulisannya? Sampah basah dan sampah kecil. Organik dan anorganik ya. Kalau organik biasanya anak-anak itu mungkin disampaikan ada sampah basah dan ada sampah kering. Itu mungkin kalian bingung, Bu, kalau bungkus es itu termasuk, padahal plastik ya, itu termasuk sampah basah atau sampah kering? Yang betul itu adalah sampah
kerajinan. Anak-anak sudah bisa ya membedakan sampahnya? Jadi dilihat kalau mau buang sampah dibaca dulu ya, atau kalau sudah hafal warnanya ya dibuka dulu tutupnya ya, terus sampahnya dibuang. Setelah itu jangan lupa tutup lagi dan cuci tangan ya, harus itu dilaksanakan seperti itu. Dan perbuatan itu diamati sama Bapak Ibu guru meskipun kalian tidak menyadarinya ya. Jadi tolong dirinya sendiri itu dipelajari teknik. Terus umpamanya mau buang sampah, sudah sampai tempat sampah, ternyata di bawah itu ada sampah yang tercecer, apa yang kamu lakukan? Mau ngambil? Mau? Ada yang tidak mau ya, tidak mau. Bukan sampah saya Bu, bukan saya yang buang Bu, wis biane. Seperti itu. Oke. Nah, kita berusaha untuk peduli ya, peduli. Ya, lah buang sampah kok apa kececeran, tak jumule lah diambil dimasukkan ke tempat yang seharusnya, yang organik atau anorganik. Bisa ya anak-anak seperti itu? Bisa. Terima kasih. Yang ketiga, ya, kantin kita ini setiap hari buka, ya. Anak-anak membawa bekal itu bagus. Membawa sangu juga kadang-kadang meskipun sudah bawa bekal. Nah, sangu ini buat apa Bu kalau sudah bawa bekal, sudah kenyang? Biasanya dipakai jajan waktu pulang sekolah, iya kan? Di luar itu banyak yang jual jajan. Nah, tolong ini Bu Anik minta ya, minta tolong sama kalian semua, kalau jajan supaya apa? Terjamin ya kesehatanmu itu dibelikan di mana? Di kantin sekolah ya, di kantin sekolah. Kemarin masih saya lihat banyak yang jajan di luar, padahal kita sudah tahu ya bagaimana tingkat kebersihannya ya, itu tidak bisa dijamin itu bersih atau tidak. Nanti kalau terjadi sakit ya, misalnya anak-anak ada yang sakit terus matur jajan apa tadi? Jajan di sekolah. Padahal jajannya di sekolah itu di luar sekolah. Nah itu yang kena siapa? Guru. Ya, kita semua. Gitu. Yang sekolah ternyata jajannya tidak sehat. Padahal tidak seperti itu. Padahal jajan yang dijual itu sudah jajan yang sehat. Bisa anak-anak? Bisa? Bisa kan ya? Ini misalnya pengen jajan apa yang di sana tidak ada, apa di kantin itu tidak ada, nanti diusahakan ada, asalkan itu adalah jajanan yang sehat. Tapi kalau jajanannya tidak sehat ya tetap tidak dijual di kantin sekolah. Seperti itu ya. Yang keempat ini yang terakhir, ini hanya apa sekedar pengetahuan, tetapi kamu juga wajib tahu. Hari ini kita upacara agak berbeda. Ada selempang petugas upacara, kemudian di belakang ada teman-teman yang kemarin mendapatkan sertifikat dokter kecil ya, sudah melaksanakan tugasnya. Yang pertama kemarin disosialisasikan ke beberapa teman dari kelas 2 sampai dengan kelas 6. Tolong teman yang kemarin ikut sosialisasi itu menyampaikan kepada teman-teman di kelasnya, buang sampah ini seperti ini ya, jajanan yang sehat itu seperti ini, itu disampaikan kepada teman-temannya. Kemudian untuk upacara ini ya, ini juga terhadap Bapak dan Ibu guru, bukannya apa ya, kebiasaan memang kalau kita tidak menghadap pada saat menghormat kepada bendera, pada saat kita itu posisi
posisi di belakang bendera. Kita tidak usah mencari arahnya bendera. Misalnya seperti tadi petugas upacara kan biasanya di sebelah barat ya. Sebelah barat tuh saya lihat sudah tidak pernah miring seperti ini. Tapi ketika tadi berada di sini ya, dia mencari arahnya bendera dan hormatnya itu agak miring, bukan seperti itu. Ketika kita berada untuk Bapak dan Ibu Guru kita posisi di belakang bendera. Jadi apapun yang terjadi kita hormatnya tetap menghadap ke arah yang semula. Tidak usah menghadap ke bendera seperti ini, tidak usah. Ya, itu adalah juga aturannya. Untuk yang anak-anak sakit kemarin sudah bagus ya. Kalau lewatnya belakang barisan, jangan menerobos depan barisan. Itu sekedar sekali dan bisa dilakukan. Ya anak-anak, apa yang saya sampaikan di pagi hari ini, sampaikan semoga semuanya tetap sehat, semangat ya. Belajar dengan giat. Semoga sukses semuanya. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Menyanyikan lagu wajib nasional Himne Guru oleh seluruh peserta upacara. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah ya Tuhan kami, ya daya upaya dan kekuatan selain dari hadirat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, limpahkan petunjuk dan pertolongan-Mu, belas kasih-Mu sepenuhnya kepada kami, sehingga kami keluarga besar SDN Dondorejo dapat melaksanakan upacara dalam keadaan hikmat, tertib, lancar dan aman. Ya Allah ya Tuhan kami, bukalah dada hati kami ini, sehingga dalam minggu ini
kami dapat melaksanakan tugas belajar dengan mudah, paham, sungguh-sungguh, dan sukses. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan petunjuk dan pertolongan-Mu kepada Bapak dan Ibu guru kami, kepada jalan yang lurus, sehingga dalam masa pembangunan ini dapat membangun manusia seutuhnya, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang dapat membawa keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara dan staf Dewan Guru meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pemimpin upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai. Semua pemimpin pasukan membubarkan pasukannya masing-masing. Siap, gerak, berjalan, gerak. Subscribe, kita like. Oke, makasih ya. Kamu dada di sini. Hai, ya teman-teman. Dar sini. Hai, jangan lupa subscribe channel SDN 2 Bendorejo. Subscribe, guys. Jangan lupa subscribe di channel SDN 2 Bendorejo. Jangan lupa subscribe. Hai teman-teman. Jangan lupa